Pengertian liberalisme. Mengenai konsep liberalisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. 1. Inti pemikiran, yaitu kebebasan individu. 2. Perkembangan, yaitu berkembang sebagai respons terhadap pola kekuasaan negara yang absolut pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warga negara. 3. Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya. 4. Sistem pemerintahannya demokrasi. Kemudian kita lanjut ke pengertian komunisme. Gelombang komunisme abad ke-20 ini tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Partai Bolshevik di Rusia. Gerakan-gerakan komunisme internasional yang tumbuh sampai sekarang boleh dikatakan merupakan perkembangan dari Partai Bolshevik yang didirikan oleh Lenin. 1. Landasan pemikiran, yaitu penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas ataupun tidak. Analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, berisi resep perbaikan untuk masa depan, dan rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda. 2. Untuk sistem pemerintahannya, yaitu otoriter, totaliter, atau diktator. Pengertian sosialisme. Hal-hal pokok yang terkandung dalam sosialisme adalah 1. Inti pemikiran, kolektivitas atau kebersamaan. 2. Filsafatnya, yaitu pemerataan dan kesederajatan bahwa pengaturan agar setiap orang diperlakukan sama dan ada pemerataan dalam berbagai hal, atau pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, dan lain-lain. 3. Landasan pemikirannya, yaitu bahwa masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerjasama melalui fungsi yang dilaksanakan oleh negara. 4. Sistem pemerintahannya, yaitu demokrasi, otoriter. Pengertian Pancasila. Ideologi Pancasila memiliki arti bahwa Pancasila adalah penjelmaan filsafat Pancasila itu sendiri. Maka Pancasila sebagai ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan asas kerohanian, yakni asas yang memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Maka, dengan demikian, Pancasila yang merupakan asas kerohanian harus menjadi pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ideologi liberalisme. 1. Negara sebagai penjaga malam. Rakyat atau warganya mempunyai kebebasan untuk berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar tata tertib hukum. 2. Kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan kepentingan warga negara. 3. Negara tidak mencampuri urusan agama. Agama menjadi urusan pribadi setiap warga negaranya. Negara terpisah dengan agama. Warga negara bebas beragama, tetapi bebas juga tidak beragama. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, seorang warga negara diperbolehkan memakai atau menyimpan senjata berbahaya seperti pistol, dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau untuk melindungi diri mereka,
terkecuali mereka berada di dalam tempat keramaian seperti di pesawat terbang atau bandara, di dalam kereta api, dan lain-lain. Yang kedua, seorang warga negara bebas untuk berkreasi sesuai dengan kemauan mereka, walaupun hal itu jika di Indonesia tergolong perbuatan yang sangat dilarang. Kemudian, ideologi sosialisme. 1. Mementingkan kekuasaan dari kepentingan negara. 2. Kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. 3. Kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan negara. 4. Kehidupan agama juga terpisah dengan negara. Warga negara bebas beragama, bebas tidak beragama, dan bebas pula untuk propaganda atau anti-agama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, apabila seorang warga negara merasa tidak yakin akan semua agama karena mereka lebih meyakini kepercayaan mereka bebas untuk tidak beragama, karena di sini negara tidak mengurus seorang warga negara untuk harus memiliki satu agama. Kemudian untuk contoh lainnya, apabila ada warga negara yang keadaannya terpuruk karena kemiskinan dan mereka menderita penyakit parah, negara bisa menolong dengan program berobat gratis. Tapi, negara tersebut akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan negara yang lebih dianggap penting untuk mengeluarkan dana. Jika ada, maka negara akan diutamakan terlebih dahulu, setelah itu baru warga negara. Ideologi Pancasila. 1. Hubungan antara warga negara dengan negara adalah seimbang. Artinya, tidak mengutamakan negara, tetapi juga tidak mengutamakan warga negara. 2. Kepentingan negara dan warga negara sama-sama dipentingkan. 3. Agama erat hubungannya dengan negara. Setiap warga negara dijamin pula kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui oleh pemerintah. Setiap orang harus beragama, tetapi agama yang dipilih diserahkan kepada masing-masing warga negara. Ateis atau tidak mengaku adanya Tuhan tidak diperbolehkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang warga negara di Indonesia harus memiliki agama sesuai dengan agama yang telah diakui oleh pemerintah. Setiap warga negara diberikan jaminan keamanan dan hak untuk hidup tentram, dengan syarat setiap warga negara tersebut juga harus memenuhi apa yang telah diprogramkan atau peraturan-peraturan pemerintah, seperti setiap warga negara wajib untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian, ideologi liberalisme. Politik liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Setiap individu mempunyai hak untuk menjalankan kepentingan yang diwujudkan dalam sistem demokrasi liberal, sehingga melahirkan fungsi parlemen sebagai lembaga pemerintahan rakyat. Seterusnya, pemilihan umum dilakukan untuk memilih para anggota parlemen, dan setiap orang berhak memberikan suatu suara. Dalam pemilu, sering terjadi persaingan mencari kekuasaan politik. Masuknya seseorang menjadi anggota parlemen otomatis akan berpengaruh terhadap penetapan undang-undang atau jatuh bangunnya sebuah kabinet. Bagi bangsa yang sedang terjajah, liberalisme sejalan dengan pertumbuhan paham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya negara yang berpemerintahan sendiri. Kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, apabila sekumpulan warga negara atau di suatu daerah merasa pemerintahannya tidak memperhatikan mereka, maka mereka berhak untuk membentuk suatu negara baru atau untuk memisah dengan negara tersebut dan menyatu dengan negara lain dengan syarat penduduk di daerah tersebut menyetujui dan negara yang akan dijadikan negara baru mereka juga menerima mereka.